Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu dengan materi tentang makromolekul yang ketiga, yaitu tentang protein, di mana protein sendiri merupakan makromolekul biologi paling berlimpah, terdapat pada semua sel dan juga organel sel. Struktur dan berat molekul protein sangat bervariasi. Dalam satu sel tunggal, ini terdapat ribuan macam protein, mulai dari peptida yang relatif kecil, sampai polimer besar dengan berat molekul jutaan. Fungsi protein juga bervariasi, mulai dari enzim, hormon, antibodi, transporter, sampai racun. Protein di alam merupakan polimer yang panjang, terdiri dari 20 macam asam amino sebagai blok pembangunnya atau building block. Kalau kita klasifikasikan, protein itu ada 3. Pertama, berdasarkan fungsi. Kemudian berdasarkan struktur, dan yang ketiga adalah berdasarkan komposisi. Berdasarkan fungsi, protein ada berbagai macam. Yang pertama, dia berfungsi sebagai katalis. Contohnya adalah enzim. Enzim ini akan meningkatkan kecepatan suatu reaksi. Kemudian, protein juga berfungsi secara struktural. Contohnya adalah kolagen atau jaringan ikat, fibroin, elastin yang ada pada pembuluh darah dan kulit. Kemudian, protein juga ada yang berfungsi untuk pergerakan. Contohnya adalah aktin dan tubulin, di mana aktin tubulin ini merupakan pembentuk sitoskeleton. Selain itu, protein juga ada yang berfungsi untuk regulasi atau pengaturan. Contohnya adalah hormon, di mana contoh hormon adalah insulin dan glukagon. Hormon-hormon ini biasanya merupakan peptida. Kemudian, contoh fungsi protein lainnya adalah sebagai sistem pertahanan, di mana imunoglobulin dan antibodi ini adalah salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lainnya adalah fibrinogen dan trombin yang berperan dalam penggumpalan darah. Selain itu, fungsi protein juga bisa berfungsi untuk transporter atau transfer. Contoh adalah hemoglobin, di mana dia akan mengikat oksigen dan membawanya atau mentransfernya ke sel yang dibutuhkan. Kemudian ada juga LDL dan HDL, di mana protein ini bergabung dengan lipid dalam mengantarkan lipid-lipid yang lainnya. Kemudian berdasarkan strukturnya atau bentuk dan ukurannya, protein ada 3 macam. Yang pertama adalah protein serat atau fibrous protein. Molekulnya bentuk panjang seperti tali, kemudian tidak larut dalam air. Contohnya adalah keratin pada kuku, rambut, dan kulit. Selain itu juga ada kolagen pada jaringan ikat dan tulang. Kemudian ada juga protein globular. Molekulnya bentuknya bulat kompak. Dia larut dalam air. Contohnya adalah globulin dan albumin. Sementara untuk protein yang ketiga, ini adalah protein derivat. Ini merupakan protein hasil dari hidrolisa parsial yang berasal dari protein natif atau protein asalnya atau protein induk. Contohnya adalah jika albumin diderivat dihidrolisis, ini akan menghasilkan protein-protein bernama albumosa dan juga pepton. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan komposisinya, maka protein terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah protein sederhana atau simple protein. Ini hanya terdiri dari residu asam-asam amino saja. Kemudian protein jenis yang kedua adalah protein konjugat, di mana protein ini merupakan gabungan dari protein sederhana dan komponen non-protein. Contohnya adalah glikoprotein, di mana protein ini bergabung dengan glikan atau gugus gula. Kemudian metaloprotein atau protein-protein yang bergabung dengan logam, contohnya adalah enzim. Kemudian protein-protein lipoprotein, di mana protein ini bergabung dengan lipid, contohnya adalah pada membran lipid bilayer. Kemudian ada fosfoprotein, protein yang bergabung dengan fosfat atau memiliki gugus fosfat. Ada juga hemoprotein, adalah protein yang ada pada hem. Kemudian kalau kita lihat dari strukturnya, ini protein terdiri atas asam-asam amino, di mana asam amino sendiri ini merupakan memiliki rantai karbon pada tengahnya atau dinamakan sebagai karbon alfa. Kemudian juga memiliki gugus amina atau amino, gugus karboksil, rantai samping, dan juga hidrogen atau H.
Kemudian asam-asam amino ini kalau kita larutkan atau kita tempatkan di suasana asam, netral, dan basa, maka dia akan memiliki muatan. Dimana kalau dalam suasana asam, dia akan menjadi bermuatan positif. Kalau misalnya netral, suasana netral, dia akan menjadi bermuatan netral. Nah, dia dikenal sebagai Zwitter ion atau amfoter. Kemudian kalau kita tempatkan di suasana basa, ini akan muatannya menjadi negatif. Kemudian untuk asam-asam amino sendiri, kalau dia bergabung, asam amino yang satu dengan lainnya, contohnya di sini ada glisin dan valin, dia bergabung membentuk suatu ikatan yang namanya ikatan peptida, di mana ikatan peptida ini dia merupakan hasil reaksi antara gugus karboksil dengan gugus amina. Nah, ini adalah contoh peptida, di mana peptida ini terdiri dari beberapa asam amino yang digabungkan oleh ikatan-ikatan peptida. Dan untuk peptida sendiri atau bahkan protein, ini ujung yang paling kiri atau yang ada gugus aminanya, ini dikatakan sebagai amino terminal N atau gugus amino. Sementara gugus yang ujung kanan, ini yang ujungnya adalah karboksil, ini dikatakan sebagai karboksil terminal N atau ujung C. Kemudian jika asam-asam amino tadi bergabung membentuk ikatan peptida, ini bisa menjadi suatu peptida. Di mana peptida sendiri ini merupakan rantai residu asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Kemudian jika yang digabungkan adalah dua peptida, dua asam amino, maka ini dikatakan sebagai dipeptida. Dan di sini ada satu ikatan peptida. Jika yang digabungkan ini adalah 3 asam amino, ini dilambangkan dengan warna hijau, hitam, dan biru, maka ini dikatakan sebagai tripeptida atau terdiri dari 3 residu asam amino. Dan tripeptida ini memiliki 2 ikatan peptida. Sementara untuk 4 asam amino yang digabungkan atau tetrapeptida ini akan dihasilkan dari 4 residu asam amino. Dan jika kita beri nama, contohnya adalah struktur yang di kanan, ALA, TIR, ASP, dan GLI, ini merupakan alanin, tirosin, aspartat, dan glisin. Maka jika kita berikan namanya, ini diakhiri dengan il-il-il, menjadi alanil, tirosil, aspartil, glisin. Jadi asam amino yang terakhir ini namanya tetap. Nah, kemudian ini mungkin yang perlu dikoreksi bahwa urutannya menjadi NH2, kemudian ALA, TIR, ASP, GLI, kemudian COH. Maaf, ini harus dikoreksi. Beberapa peptida yang penting ini ada dalam sistem biologi, contohnya adalah glutathione, oksitosin, vasopressin, methencaphaline, leuencaphaline, atrial natriuretic factor, substance V, dan bradykinin. Yang masing-masing sekuennya ini kita bisa lihat di sebelah kanannya. Contohnya ini adalah glutathione. Glutathione ini terdiri dari 3 asam amino, di mana 3 residu asam amino tersebut terdiri atas glutamat, sistein, dan glisin. Glutathione sendiri ini merupakan pelindung terhadap pembentukan methemoglobin melalui reduksi H2O2 oleh enzim glutathione peroksidase. Kemudian ada hormon bradykinin. Strukturnya atau urutan asam aminonya seperti ini. Hormon bradykinin ini dia menstimulasi rasa sakit dan fungsinya berkebalikan dengan enkephalin, di mana enkephalin ini adalah strukturnya deretan asam amino seperti ini. Enkephalin ini merupakan peptida opoid dalam sel saraf. Dia menghilangkan rasa sakit atau pening. Contoh hormon lainnya adalah oksitosin. Oksitosin ini deretan atau urutan asam aminonya adalah seperti ini. Dia memiliki 2 residu asam aminosistein, di mana pada residu asam aminosistein ini memiliki gugus SH, memiliki rantai samping SH, di mana SH dengan HH ini kalau ketemu, dia tereduksi ini akan teroksidasi, ini akan membentuk suatu jembatan SS.
atau dikenal sebagai disulfida, ikatan disulfida. Nah, kalau dilihat dari struktur 3 dimensi, ini adalah SS-nya. Ini yang pertama. Ini SS yang pertama. Nah, kemudian contoh yang lainnya ini adalah vasopresin. Vasopresin ini adalah urutannya, urutan asam amino yang menyusunnya, dia juga mempunyai 2 sistein yang kalau dia dioksidasi bergabung menjadi SS, menjadi jembatan SS atau jembatan disulfida. Nah, vasopresin ini dia membantu ginjal untuk mengatur kadar air dalam tubuh. Kemudian kalau dari hierarkinya, struktur protein itu ada 4. Yang pertama adalah struktur primer, di mana urutannya ini merupakan urutan asam amino. Kemudian ada struktur sekunder, di mana struktur sekunder ini merupakan rantai asam amino yang melipat membentuk suatu polipeptida, dan pelipatannya bisa berupa alpha helix atau beta sheet. Kemudian jika alpha helix dan beta sheet ini bergabung gitu ya. Nah, jadi di strukturnya ada gabungan antara beta sheet yang merah dengan alpha helix, maka ini membentuk suatu protein yang strukturnya struktur tersier. Ini merupakan struktur 3 dimensi yang memiliki atau membentuk pola pelipatan 3 dimensi dari suatu protein. Nah, dan yang terakhir, jika si protein tersebut lebih dari dua rantai gitu ya, terdiri lebih dari satu rantai, maksudnya satu rantai asam amino, maka dia akan membentuk suatu protein yang strukturnya kuartener. Kalau kita lihat lebih dalam untuk struktur primer, maka ini dilihat bahwa struktur primer merupakan deretan atau sekuen asam amino yang ditentukan oleh informasi genetik pada DNA. Dalam struktur primer, residu asam amino ini dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, contohnya valin, histidin, leusin, prolin, glutamat, glutamin, dan lisin, dan seterusnya. Ini yang warna-warni adalah contoh asam amino, dan yang berupa benang, ini yang hitam-hitam, ini adalah ikatan-ikatan peptidanya. Nah, inilah contoh struktur primer. Sementara untuk struktur sekunder, ini merupakan struktur yang punya dimensi, jadi dia 2 dimensi. Ini terdiri dari beberapa pola berulang, tadi sudah disebutkan. Ini alpha helix dan struktur beta sheet. Dan kemudian struktur-struktur ini bisa terbentuk karena adanya ikatan hidrogen. Jadi pada struktur sekunder, selain ikatan peptida, juga ada ikatan hidrogen. Untuk alpha helix ini strukturnya kaku. Kemudian yang terbentuk jika suatu rantai polipeptida twist atau melintir. Arahnya biasanya putar kanan membentuk suatu spiral. Sedangkan struktur beta atau beta sheet ini terbentuk bila 2 atau lebih segmen polipeptida ini berjajar atau berdampingan. Nah, jadi ini contoh pembentukannya. Ini berarti ikatan-ikatan hidrogennya ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ada struktur supersekunder, di mana struktur tersebut mengandung struktur alpha helix dan juga struktur beta sheet. Kemudian untuk struktur tersier, nah struktur tersier ini merupakan konformasi 3 dimensi yang unik dalam suatu protein globular yang disebabkan oleh interaksi antar rantai samping dalam struktur primer. Beberapa tipe interaksi yang menstabilkan struktur tersier ini adalah ada interaksi hidrofobik, ada interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, dan ikatan kovalen. Untuk contohnya, ini bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Contoh ini adalah hydrophilic interaction to water. Jadi, asam-asam amino yang rantai sampingnya hidrofilik ini cenderung untuk berada di luar, untuk cenderung menyembul keluar dan berinteraksi dengan air. Kemudian yang seperti spiral ini adalah alpha helix. Kemudian yang seperti lembaran ini namanya beta sheet. Nah, contoh lain, interaksi lain pada struktur tersier ini adalah interaksi hidrogen, di mana interaksi hidrogen ini terbentuk pada
asam-asam amino rantai sampingnya yang dia punya O dan dia berinteraksi dengan eh, H pada rantai samping asam amino yang lain. Nah, interaksi hidrogen ini atau ikatan hidrogen ini bisa terbentuk antara O dengan H, O dengan N, maupun O dengan F. Kemudian di sini ada jembatan garam, di mana jembatan garam ini terbentuk dari asam-asam amino yang rantai sampingnya elektrostatik antara sifatnya parsial atau bermuatan positif dan yang satunya adalah bermuatan negatif. Nah, ini contoh lain dari hidrogen bond atau ikatan hidrogen. Ini juga ada ikatan hidrogen. Kemudian ada juga ikatan disulfida, di mana disulfida ini antar rantai samping yang ujungnya adalah SH atau antara sistein dengan sistein. Kemudian ada juga interaksi hidrofobik, di mana interaksi hidrofobik ini adalah interaksi antara rantai-rantai samping asam amino yang sifatnya hidrofobik. Dan biasanya dia ada di bagian dalam permukaan, bukan di permukaan protein, dia ada di bagian dalam. Berbeda dengan yang hidrofilik, di mana hidrofilik ini akan berada di permukaan protein. Kemudian ini ada struktur berikutnya, ini adalah struktur kuartener. Struktur protein yang terdiri atas beberapa rantai polipeptida atau subunit. Jadi kalau rantai polipeptida hanya satu, itu namanya adalah sampai struktur tersier. Kalau dia rantai membentuk beberapa rantai gitu ya, lebih dari satu, ini dinamakan sebagai struktur kuartener. Nah, si rantai-rantai polipeptidanya sendiri ini dikatakan sebagai subunit. Protein multisubunit yang semua subunitnya identik ini dinamakan oligomer. Oligomer terdiri dari proteomer yang dapat mengandung satu atau lebih subunit. Contoh dari oligomer ini adalah hemoglobin, di mana hemoglobin ini merupakan satu rangkaian protein, jadi rangkaian asam amino tetap, tapi si rangkaian tersebut dia membentuk 4 macam polipeptida, bukan 4 macam, membentuk 4 rantai polipeptida, di mana si polipeptida ini identik antara yang ungu dengan yang ungu, kemudian antara yang ini dengan yang ini juga identik. Kemudian pada setiap rantai polipeptida tersebut ini mengandung hem, di mana hem ini merupakan kalau diperbesar di tengahnya adalah iron Fe gitu ya. Nah, dan membentuk suatu fotoporfirin atau dinamakan sebagai hem. Kemudian protein juga bisa mengalami kerusakan atau denaturasi. Nah, denaturasi ini ilustrasinya kita lihat bahwa ini adalah protein yang normal, kemudian mengalami denaturasi sehingga strukturnya jadi seperti ini, pelipatan strukturnya jadi tidak betul. Nah, ini dikatakan proteinnya adalah denatur atau denaturasi. Jadi, denaturasi protein ini adalah proses kerusakan struktur atau konformasi protein alami atau native yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, denaturasi ini tidak selalu melibatkan pecahnya ikatan peptida. Jadi tergantung dari tingkat denaturasinya. Molekul protein dapat sebagian atau seluruhnya kehilangan aktivitas biologisnya. Jadi untuk denaturasi ini ada macam-macam. Bisa saja proses denaturasi ini menyebabkan kehilangan aktivitas biologisnya sehingga si proteinnya tidak berfungsi sesuai dengan yang normal, atau juga kalau dia bisa balik lagi, dia bisa menjadi normal kembali sehingga aktivitasnya bisa kembali lagi seperti semula. Ini adalah contoh denaturasi yang bersifat reversible atau bisa balik lagi, bisa ke yang native atau normal lagi. Contohnya adalah ketika si protein tersebut dibeli urea atau merkaptoetanol. Urea atau merkaptoetanol ini akan mereduksi SS atau jembatan disulfida sehingga dia putus, dia menjadi terbuka seperti ini dan dia SS-nya jadi terbuka jadi bebas, ini putus. Nah, dia jadi unfold atau tidak terlipat. Kemudian kalau kita hilangkan urea dan merkaptoetanolnya,
maka strukturnya akan kembali seperti semula. Nah, ini dikatakan sebagai denaturasi yang reversibel. Kemudian kalau misalnya kita lihat ilustrasi yang lainnya, ini adalah protein yang aktif, kemudian kalau terjadi denaturasi dia jadi inaktif, jadi terbuka, kemudian dia bisa balik lagi. Nah, dia menjadi konfigurasi yang sama lagi atau reversible. Contohnya adalah ketika kita memanaskan susu, menghangatkan gitu ya, tidak sampai panas banget tapi menghangatkan susu. Jadi protein-protein yang di susu itu dia akan berubah strukturnya, tapi ketika dingin dia akan kembali lagi strukturnya dengan seperti semula. Sementara kalau denaturasi yang lain adalah denaturasi yang irreversible atau tidak bisa balik lagi. Ini contohnya adalah aktif protein, strukturnya seperti ini. Kemudian ketika terjadi denaturasi, ini akan menjadi inaktif, jadi terbuka. Kemudian dia tidak bisa kembali lagi menjadi protein yang aktif, strukturnya tidak bisa balik lagi. Sehingga dia tidak ada rekonfigurasi atau secara permanen denaturasi. Nah, contohnya adalah ketika kita menggoreng telur atau merebus telur. Putih telur itu adalah albumin, dia kan protein. Protein tersebut ketika sudah digoreng atau misalnya kita udah merebusnya, itu tidak bisa balik lagi ke keadaan semula, gitu ya. Dia denaturasi. Untuk penyebabnya, denaturasi ini ada macam-macam. Untuk zat produksi seperti urea, merkaptoetanol, nah kemudian pelarut organik, deterjen, garam, ini bisa konsentrasi rendah atau konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasi terendah ini ada proses salting in, kalau konsentrasi tinggi ini ada salting out. Ini biasanya penyebab-penyebab ini membuat denaturasinya reversibel. Nah, tapi untuk yang asam kuat, basa kuat, ini deterjen, ion logam berat, perubahan suhu yang ekstrim, tekanan mekanik, ini menyebabkan denaturasi irreversibel. Di sini deterjen disebut 2 kali karena deterjen ada berbagai macam, ada yang menyebabkan proteinnya terdenaturasi kemudian bisa balik lagi, ada juga proteinnya terdenaturasi dan tidak bisa balik lagi. Nah, kemudian untuk perubahan suhu yang ekstrim itu sudah ada contohnya tadi merebus telur, menggoreng telur gitu ya. Kemudian untuk tekanan mekanik atau mechanical stress, ini contohnya adalah ketika kita mengocok telur menggunakan mixer. Si telurnya dia akan mengembang, putihnya akan mengembang, dan kita tidak bisa mengembalikan lagi si putih telur yang mengembang ke semula. Nah, makanya dia menjadi denaturasi yang irreversible. Kemudian untuk denaturasi protein sendiri bisa disebabkan oleh logam berat. Di sini logam berat mengendapkan protein dengan cara membuat ikatan silang antara gugus asam amino bebas dengan gugus karboksil. Ion-ion yang umum digunakan untuk mengetahui ada tidaknya protein adalah Zn2+, Fe3+, sampai ada Pb2+. Nah, Pb2+ ini salah satu contoh logam berat. Di antara ion-ion logam berat yang ini, maka Hg2+ atau merkuri, Cd2+ atau kadmium yang biasa ada pada baterai, batu baterai, dan Pb2+ atau timbal, ini dulu ada pada bensin gitu ya, salah satunya. Ini memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Ini sangat toksik. Ion-ion tersebut ini membuat kerusakan protein dengan sangat serius, terutama pada enzim, yaitu dengan cara mendenaturasinya. Jika ion merkuri atau ion timbal ini tertelan, ini seringkali ditreatment dengan memberikan makanan yang tinggi protein. Protein ini sebagai antidotnya. Protein diharapkan dapat berikatan dengan ion raksa atau Hg dan ion timbal atau Pb, sehingga akan meminimalkan penyerapan ion-ion logam berat tersebut. Susu dan putih telur mentah, ini seringkali digunakan untuk ini. Jadi untuk antidot ketika orang keracunan timbal atau Hg. Protein yang akan kemudian diikat oleh protein yang akan mengikat si logam tersebut kemudian mengendap dan membentuk kompleks. Nah, membentuk kompleks dengan ion logam berat sehingga mengendap. Dan ini harus segera dikeluarkan, biasanya dengan cara diberi rangsangan agar muntah atau emetik. Kemudian kalau kita ingin tahu bagaimana cara mengetahui asam amino dan protein, kita melakukan berbagai uji. Yang pertama ini ada uji ninhidrin.
di mana uji ninhidrin ini untuk asam-asam amino yang memiliki gugus amino bebas dan juga atau gugus karboksil yang bebas. Kemudian gugus-gugus bebas tersebut akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk suatu produk berwarna. Warnanya adalah blue purple atau biru keunguan. Nah, protein sendiri ini mengandung asam amino bebas, gugus asam amino bebas yang dimana dia ada pada karbon alfa, si gugus amino bebas tersebut. Jika dia nempelnya di karbon alfa dan bereaksi dengan ninhidrin, ini juga akan membentuk suatu produk yang sama, warnanya adalah biru keunguan. Nah, namun jika gugus amino ini dia tidak dinempel di amina primer atau di C utama, ini nempelnya di sekunder, maka akan membentuk kondensasi yang menghasilkan warna kuning. Contohnya adalah ketika prolin. Prolin ini asam amino atau gugus amino bebasnya dia tidak langsung di C ini, tapi dia di C yang kedua atau C sekunder. Sehingga ketika bereaksi dengan ninhidrin, dia kompleksnya akan sedikit berbeda dengan yang tadi gitu ya, di yang amina primer, dan hasilnya pun tidak biru keunguan tapi menjadi kuning. Nah, ini khas untuk yang prolin. Kemudian uji berikutnya ini adalah uji biuret, di mana uji biuret ini terjadi suatu reaksi yang namanya reaksi biuret, yaitu reaksi pembentukan kompleks antara Cu2+ yang ada pada reaksi biuret dengan gugus-gugus CO dan HNH pada rantai peptida, di mana ini harus dilakukan dalam suasana basah. Nah, kemudian si warna dari kompleks ini pun yang terbentuk, ini warnanya adalah biru. Dan dikatakan atau dinamakan sebagai kompleks biuret. Kemudian ternyata biuret pun dia bisa bekerja pada berbagai senyawa yang mengandung 2 atau lebih gugus-gugus berikut. Nah, jadi kalau ada gugus berikut yang ini akan menghasilkan warna yang sama dengan biuret. Padahal ini mungkin bukan protein ya. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari biuret. Dia bereaksi dengan gugus-gugus yang lainnya, gugus-gugus ini. Berikutnya ini adalah ada uji santoproteat, di mana untuk uji santoproteat ini adalah reaksinya nitrasi. Nitrasi pada benzen, cincin benzen yang teraktivasi, yaitu dengan penambahan asam nitrat. Nah, cincin benzennya ada dari mana? Ini ada pada asam amino tirosin dan triptofan. Nah, penilalanin juga memiliki cincin benzen. Namun, cincin benzen ini tidak teraktivasi. Dan karena hal tersebut, untuk penilalanin ini tidak menghasilkan reaksi yang positif. Jadi untuk reaksi santoproteat, ini adalah contohnya tirosin, kemudian dikasih asam amino, dikasih HNO3 atau asam nitrat, di mana asam nitrat ini akan masuk menempel di tirosin ini, nah membentuk ini dikatakan sebagai tirosin yang ternitrasi, jadi ditempel gugus nitrat, dan kemudian dia akan membentuk ion yang warnanya adalah kuning gitu ya, kuning ke arah oranye. Uji berikutnya adalah uji Milon, di mana uji Milon ini adalah spesifik untuk tirosin, yaitu satu-satunya asam amino yang mengandung gugus fenol. Gugus fenol adalah di mana gugus fenol cirinya adalah ada gugus hidroksil yang menempel pada cincin benzen. Dalam reaksi Milon atau uji Milon, ini gugus fenol dari tirosin pertama akan ternitrasi dengan asam nitrat dalam larutan. Kemudian tirosin yang ternitrasi ini membentuk kompleks dengan merkuri. Merkuri ini merkuri 1 atau merkuri 2 yang ada pada larutan regen gitu ya. Kemudian dia akan membentuk suatu endapan yang warnanya merah. Nah, bisa juga dia tidak membentuk endapan, bisa juga hanya larutan yang berwarna merah. Nah, endapan merah atau larutan merah ini menyatakan bahwa dia positif.
Jadi positif terhadap reaksi Milon. Berarti positif ada tirosin. Protein dia mengandung tirosin juga akan menghasilkan warna yang sama, sehingga protein yang ada tirosinnya juga akan positif. Namun beberapa protein ini mengandung tirosin, yang mengandung tirosin ini biasanya terbentuk dulu endapan putih yang kemudian akan berubah menjadi warna merah setelah dipanaskan. Sehingga kalau kondisinya demikian, ini dikatakan juga positif. Jadi endapan putih dulu baru menghasilkan endapan yang berwarna merah setelah dipanaskan. Ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah struktur dari kompleks antara tirosin gitu ya dengan Hg atau merkuri yang ada pada reaksi Milon. Kemudian tidak hanya tidak hanya tirosin saja, tapi gugus-gugus fenol juga akan menghasilkan warna yang positif. Jadi senyawa-senyawa yang punya gugus fenol ini juga akan positif terhadap Milon. Nah, sehingga ini harus kita pastikan bahwa di sampel ini adalah protein yang ada tirosinnya ataukah dia memang senyawa-senyawa fenol aja gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga uji Hopkins-Coles, di mana uji Hopkins-Coles ini spesifik untuk triptofan. Ini adalah triptofan, asam amino triptofan. Jadi khasnya triptofan ini memiliki cincin indol atau gugus indol, di mana cincin indol ini bereaksi dengan asam glioksilat. Asam glioksilat yang ada pada reaksi Hopkins-Coles ini kemudian bereaksi jika dalam suasana asam kuat. Nanti akan membentuk suatu produk yang berwarna violet. Nah, produknya berwarna violet. Reaksi Hopkins-Coles ini bereaksi dengan protein yang mengandung triptofan. Nah, seperti ini. Larutan protein ini dihidrolisis dengan asam sulfat pekat. Kemudian nanti akan terbentuk triptofan yang bebas. Setelah itu triptofan bebas tersebut akan bereaksi dengan asam glioksilat sehingga membentuk produk yang berwarna ungu. Nah, itu terbentuknya warna ungu ini menandakan bahwa positif adanya triptofan. Kemudian ini yang terakhir, ini adalah uji nitroprussida, di mana uji nitroprussida ini spesifik untuk sistein. Satu-satunya asam amino yang memiliki gugus sulfidril atau SH. Gugus sulfidril ini bereaksi dengan nitroprussida dalam larutan basa untuk menghasilkan kompleks yang berwarna merah. Jadi ini adalah reaksi nitroprussida, kemudian bereaksi dengan sistein, ini ada SH-nya, kemudian mereka akan membentuk kompleksnya berwarna merah. Sehingga jika suatu asam amino direaksikan dengan nitroprussida berwarna merah, dia adalah positif mengandung sistein. Nah, demikianlah materi untuk struktur protein dan fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.